Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah di rumah kita masing-masing di hari ini, Minggu Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Minggu ini kita masuk Minggu Pentakosta, Haroroni Tondi Parbadia, dengan tema Roh yang Menuntun. Marilah kita dengan sukacita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1-3. Pada ayat yang ketiga, kita bangkit berdiri. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa yang berada di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 234 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang pertama dan yang kedua dengan artinya. Beginilah bunyinya. Hukum yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Hukum yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda sakti. Amin. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari PKJ nomor 42 ayat 1 dan 2. Tuhan atas segala dosa yang banyak telah lakukan Tuhan nyata di hadapan-Mu. Teguhkanlah imanku Tuhan, jangan biarkan aku Tuhan sesat dari jalan-Mu. Marilah merendahkan diri dan mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, kiranya Engkau ya Tuhan bermurah hati terhadap kami. Karena itu, ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu saja. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Allah atas pengakuan dosa kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 3. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Ya anak domba darahmu, tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis pada Galatia 5 ayat 16 sampai 26, yang akan dibacakan oleh salah seorang jemaat dari wilayah 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah gila saling menantang dan saling mendengki. Amin.
Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, serta yang memelihara dalam hatinya. Amin. Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam yang Tuhan Engkau ku perlukan, ku berharap Juru Selamat berhadirat. Dia Marilah kita bernyanyi dari PKJ nomor 179 ayat 1 dan 2. kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku
kan ku ingat selama hidupku. Takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara-saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah puas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu.
kita bernyanyi dari PKJ nomor 95 ayat 1 dan 2. Datang ya Roh Kudus, masuki hidupku, beri apimu, beri sinarmu. Datang, oh datang dan bertata di hatiku. Datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Kaulah penolongku, Kaulah penghiburku, perisaiku, pembimbingku. Roh Yesus Kristus dari tahta yang mulia, datang ya Roh Kudus dalam hidupku. Latar jemaat dapat kita lihat di PDF di wilayah masing-masing. Shalom, aman batinan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saya akan membacakan pesan pimpinan PKPH dalam memperingati hari turunnya Roh Kudus hari ini. 1. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, saat para murid dan pengikut-pengikutnya menghadapi situasi yang sangat sulit, dalam kegelisahan, bahkan dalam ketakutan, Ia berpesan kepada mereka, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tetapi penghiburan, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kuperintahkan kepadamu." Pesan Tuhan Yesus ini mengingatkan dan meyakinkan kita bahwa salib harus kita pikul dengan senang hati dan penuh kerelaan, serta kita harus tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau dan tetap belajar serta memperlengkapi diri sehingga terjadi pertumbuhan dan kedewasaan iman. Biarlah kita selalu memohon pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus yang akan memampukan dan memelihara kita untuk menghadapi roh-roh zaman. Akhirnya kita menjadi pemenang hingga kedatangan Yesus kedua kalinya. 2. Puji syukur kepada Allah kita yang mengasihi dan penyayang, yang telah memanggil kita untuk menyaksikan kebesarannya di saat kita menghadapi situasi sulit, khususnya karena virus corona. Saat kita menghadapi secara bersama dengan baik, ajarkan pemerintah untuk tetap jaga jarak, selalu cuci tangan dengan sabun, pakai masker, tetap tinggal di rumah dan beribadah di rumah, tetaplah sabar dan berdoa, serta selalu mematuhi ajaran pemerintah, serta menghadapi virus corona ini di daerah PSBB, zona merah, kuning, dan hijau, dan semakin mematangkan kita untuk menghadapi masalah kemanusiaan di dunia, khususnya di negara yang kita cintai ini, di Indonesia, secara bersama-sama. Marilah kita tetap memohon pertolongan daripada Roh Kudus,
supaya kita dimampukan melaksanakan kehidupan sehari-hari dan menunjukkan iman kita. 3. Tetaplah kerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat 12. Panggilan ini mengajak kita supaya kita tidak lupa, terlena bahkan meniadakan panggilan kita untuk bersaksi, bersekutu dan melayani. Teruskanlah melayani Tuhan, walau di tengah-tengah penderitaan, kesusahan, bahkan situasi yang berubah. Salah satu akibat COVID-19 saat ini sedang hangat dibicarakan kemungkinan adanya tatanan kehidupan baru atau new normal life. Jika hal ini terjadi, kita dituntut untuk bersiap menghadapi. Oleh karena itu, kami mengajak kita semua mempelajarinya sehingga kita tetap tidak terkejut, dan jika itu nantinya diberlakukan di Indonesia, sekali lagi marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menjawab panggilan kita di tengah-tengah dunia yang berubah-ubah ini. Akhirnya, Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua. Pada Senin 28 Mei 2020, Pendeta Togar S. Matupang MT Epulus ditandatangani. Terima kasih. Sekarang saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa syafaat. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Puji-pujian dan ucapan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Minggu ini kami dapat merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat bersaksi, bersekutu, melayani dengan semangat, dan sukacita dalam pembaharuan, dan kebersamaan sebagai umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kendati masih secara online, kami juga boleh beribadah kembali di hari Minggu ini. Kami mengimani ibadah ini hanya boleh berlangsung karena pertolongan Tuhan saja, melalui talenta pelayanan yang Engkau berikan kepada jemaat dan majelis-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang hidup yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Amang Pendeta Ramli Hutapea. Pakailah Amang Pendeta kami ini Tuhan, agar ia mampu menyampaikan firman-Mu seturut kehendak Tuhan saja. Supaya dapat kami pahami, kami imani, kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan nyatalah kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Perkasa yang menciptakan langit dan bumi, dengan kerendahan hati saat ini izinkan kami menaikkan syafaat kami kepadamu ya Bapa. Dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang dalam pemulihan dari penyakit. Amang Adrian Gonti Siregar, Amang Orlando Hutasuhut, Amang Peter Michael Siregar, Amang Christian Hutagalung, Inang Dartini Ritonga Borupane, dan Inang Mastiar Siregar Boru Batubara. Di dalam kondisi mereka yang lemah, dengan kerendahan hati, kami memohon, berikanlah kesembuhan dan pemulihan kesehatan ya Bapa. Karena beberapa dari antara mereka sudah lama sakit ya Tuhan. Tunjukkanlah kasih karunia-Mu kepada mereka semua. Berikanlah kesembuhan yang daripadamu ya Bapa, agar mereka juga dapat merasakan bahwa Allah adalah baik dan setia dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan jemaat kami yang mungkin saat ini masih dalam keadaan sakit, dan kami tidak tahu kondisi mereka. Berikanlah juga kesembuhan kepada mereka semua. Bapa yang sungguh baik, kami bersukacita karena seminggu ini Tuhan telah menambahkan umur dan kesehatan kepada 20 orang jemaat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu bersama dengan mereka. Dan ingatkanlah mereka untuk senantiasa menghitung hari-hari mereka, mengucap syukur bahwa umur yang Tuhan berikan adalah berkat yang patut mereka ingat, bahwa Engkau selalu menyertai mereka dalam kehidupannya. Begitu juga dengan 3 keluarga yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Kiranya Allah hadir dan memberkati, berikan sukacita, kebahagiaan kepada keluarga.
Ingatkan mereka juga Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur bahwa Tuhan selalu menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Pada hari Senin yang lalu Tuhan, Amang Sintua Parlaungan Pane telah meninggalkan kami semua kembali ke sisi-Mu. Terima kasih Tuhan, karena semua kegiatan pelayanan mulai dari ibadah penghiburan sampai dengan ibadah pemakaman telah berjalan dengan baik. Kiranya Allah senantiasa hadir menghibur keluarga yang ditinggal dan diberikan kekuatan. Kami juga menaikkan doa untuk kegiatan pelayanan gereja dan jemaat-Mu seminggu ke depan. Antara lain, sermon gabungan persekutuan perempuan, sermon persekutuan kaum bapak, sermon majelis, sekolah anak-anak sidi, juga pelayanan seksi-seksi yang ada di gereja Tuhan. Agar kami semua dimampukan menjalankan semua pelayanan dan kegiatan itu dengan penuh sukacita dan hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan saja. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sampai saat ini kami semua masih berada di tengah kondisi pandemik wabah virus corona. Sesungguhnya kami tidak berdaya Tuhan dalam menjalaninya. Banyak pergumulan bahkan kesedihan yang mendalam. Bermurah hatilah kepada kami ya Tuhan umat-Mu ini. Janganlah jauhkan kami daripada-Mu. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa, kehilangan keimanan kami. Kuatkan kami semua Tuhan. Hilangkan kekhawatiran dari kami satu persatu. Ajari kami Bapa, untuk selalu dengar-dengaran hanya kepada-Mu ya Allah yang mengasihi kami. Bermurah hatilah ya Bapa yang Maha Pengasih kepada keluarga-keluarga yang saat ini sudah mulai mengalami kesulitan ekonomi dalam mencukupi kehidupannya. Ingatkan semua jemaat-Mu untuk berdiakonia. Sentuh hati jemaat-Mu untuk saling membantu satu sama lain. Karena Tuhan mengajari kami, kasihanilah sesama manusia sebagaimana Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami mau berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo sampai dengan para pemimpin pemerintahan yang terendah, agar mereka mampu memimpin negara ini melewati kondisi yang berat ini. Juga Amang pucuk pimpinan gereja kami, Amang Eporus, Amang Sekjen, para pendeta, diakonis, Bibel Pro, para pelayan gereja dimanapun berada. Berkatilah mereka semua Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk tangan-tangan yang memberi ucapan syukur persembahan yang sudah diterima gereja. Kiranya Tuhan memberkati itu semua agar dapat dipergunakan untuk menjalankan pelayanan di tengah-tengah gereja. Anak-anak kami yang masih dalam persekolahan, Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka satu persatu untuk belajar lebih giat lagi. Anak-anak kami yang akan mengikuti ujian kenaikan kelas, masuk universitas, bantulah mereka ya Tuhan, agar mereka semakin pintar dan berhikmat dalam persiapan persekolahan mereka. Bapa yang sungguh baik, sebelum kami mengakhiri doa kami ini, kami adalah manusia berdosa. Kami sering mendukakan hati Tuhan. Banyak dosa yang kami buat di hadapan-Mu dan kepada sesama manusia. Sesungguhnya kami layak mendapat murka-Mu. Namun kami mengimani dan percaya bahwa Tuhan adalah baik dan pemurah. Ampunilah semua dosa kami ya Bapa. Janganlah mengingat-ingatnya lagi, agar kami layak di hadapan-Mu ya Bapa di surga. Inilah doa syafaat kami kepada-Mu ya Tuhan, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus dosa kami. Haleluya. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan, sebagaimana tertulis pada 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kantong 1 dan 2. Saat kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 dan 2.
Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai, menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita pada Minggu Pentakosta hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian pembacaan nats firman Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian kita. Shalom, Amanginang, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Salam sehat buat kita semuanya. Minggu ini minggu yang istimewa karena minggu ini adalah Minggu Pentakosta, minggu peringatan akan turunnya Roh Kudus. Kita patut bersyukur meskipun dalam situasi pandemi COVID-19 sampai saat ini kita masih diminta untuk tinggal di rumah, berkegiatan di rumah dan beribadah di rumah. Namun kita tetap setia melaksanakan ibadah kita, dan Roh Kudus yang telah dicurahkan untuk kita akan senantiasa menolong dan membimbing kita. Secara khusus yang menjadi topik renungan untuk kita dalam ibadah Minggu Pentakosta hari ini adalah Roh yang menuntun. Roh yang menuntun. Kita patut bersyukur dalam perjalanan hidup kita dengan berbagai kenyataan yang terjadi, yang kita hadapi, yang kita jalani. Ternyata Tuhan telah menganugerahkan kepada kita Roh Kudus yang menuntun perjalanan hidup kita. Hari Pentakosta adalah hari ke-50. Pentakosta artinya ke-50. 50 hari setelah perayaan Paskah. Ya. Pentakosta bagi umat Israel secara khusus yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama adalah perayaan ucapan syukur atas panen gandum, panen raya, berkat Tuhan yang mereka alami dengan hasil panen. Mereka melaksanakan perayaan 7 minggu dan juga dinamakan perayaan hari ke-50 atau Pentakosta. Namun dalam Perjanjian Baru, Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah, peringatan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari kebangkitan Yesus Kristus itu sungguh-sungguh terjadi, dan setelah Yesus bangkit dari kematian, Dia menampakkan dirinya, menunjukkan dirinya kepada para murid untuk meneguhkan para murid supaya benar-benar percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Setelah 40 hari Yesus naik ke surga,
Dan Yesus telah berjanji kepada muridnya supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem untuk menunggu hari kedatangan Roh Kudus yang memperlengkapi, yang memenuhi kehidupan mereka agar mereka mampu melaksanakan tugas yang disampaikan oleh Yesus untuk memberitakan Injil kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dan apa yang telah dikatakan oleh Yesus kepada muridnya dan apa yang telah dijanjikan tentang datangnya Roh Kudus itu telah digenapi di hari Pentakosta. Itu tercatat dalam Kisah Rasul pasal 2, di mana Roh Kudus dalam rupa lidah api memenuhi para muridnya, dan para muridnya mendapatkan kuasa yang luar biasa sebagaimana yang telah dikatakan oleh Yesus kepada muridnya di Kisah Rasul 1 ayat 8, jikalau kamu menerima kuasa dari Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nats firman Tuhan yang menjadi dasar renungan untuk kita adalah bagian dari doa umat Israel yang disampaikan oleh Yesaya. Doa pengakuan dan doa permohonan. Mereka telah menyadari bahwa dalam penderitaan mereka, dalam kesusahan mereka ketika terbuang ke Babel, mereka mengenang akan perbuatan kesetiaan Tuhan kepada mereka yang telah menolong melepaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Dan dalam firman Tuhan ini ungkapan doa terkait dengan peranan Roh Kudus yang disampaikan oleh Nabi Yesaya yang harus menjadi perhatian khusus dan menjadi keyakinan umat Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, topik renungan kita adalah roh yang menuntun, roh yang membimbing, roh yang mengajari, roh yang mengarahkan kehidupan umat Tuhan. Apa yang menjadi peranan Roh Kudus? Bagaimana peranan Roh Kudus yang ditekankan dalam nats firman Tuhan ini? Setidaknya ada 4 hal yang perlu kita ketahui tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan umat Tuhan, secara khusus dari nats firman Tuhan Yesaya 63 ayat 11 sampai 14. Yang pertama, Roh Kudus ditaruh dalam hati umatnya. Roh Kudus ditaruh dalam hati umatnya. Ayat 11, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Ketika umat Tuhan mengalami penderitaan, terbuang ke Babel, mereka tidak berdaya, mereka mengalami banyak kesulitan. Dalam keadaan seperti itu, mereka ingat tentang Tuhan yang berkuasa, tentang Tuhan yang telah mengasihi mereka pada zaman dulu kala, pada zaman Musa, di mana Musa memimpin perjalanan hidup mereka dari tanah perbudakan Mesir. Begitu banyak pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang pernah mereka alami. Mereka mengingat bagaimana Tuhan melalui rohnya menuntun, membimbing perjalanan hidup mereka. Dan mereka bertanya kembali, di manakah Tuhan yang telah menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus Allah, Roh Kudus yang ditaruh dalam hati umatnya, yang menyadarkan, yang menuntun, yang membimbing. Itulah yang perlu, itulah yang sangat mereka harapkan dalam kehidupan mereka selanjutnya. Karena tanpa peranan Roh Kudus yang menuntun hati kehidupan mereka, mereka tidak berdaya, mereka tidak mampu
menghadapi berbagai persoalan. Dan itu juga yang dijelaskan atau dikatakan oleh Yesus Kristus kepada para muridnya. Bagaimana peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Secara khusus dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17, saya akan bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus diam di dalam hati orang percaya. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini sungguh luar biasa. Roh Kudus yang dianugerahkan itu, yang ditaruh dalam hati orang percaya, di hati para umatnya, untuk menuntun, mengajar, menghibur, mengingatkan mereka. Ya, kemudian dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 9. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Roh Kudus berperan menyadarkan, menginsafkan, menegur umat Tuhan. Mereka telah bersalah, mereka telah menyimpang, mereka telah berbuat dosa. Peran Roh Kudus menyadarkan hati umatnya. Dan itu juga yang diungkapkan dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 27. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus hadir dengan kerinduan agar umat manusia mau meninggalkan keberdosaannya, kejahatannya, bertobat. Dan itu seruan yang disampaikan kepada umat Tuhan. Ketika mereka telah meninggalkan Tuhan, mengabaikan kehendak Tuhan, mereka jatuh dalam berbagai perbuatan kejahatan, kedagingan. Roh Kudus menyadarkan mereka supaya mereka bertobat. Menolak untuk mendengarkan Roh Kudus berarti menolak untuk sungguh-sungguh bertobat. Dan Tuhan menghendaki umatnya agar meninggalkan dosa-dosanya, kembali kepada Allah, menyambut, menerima, meresponi, mensyukuri kasih karunia Allah, anugerah Allah yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Yang kedua, Roh Kudus yang menyertai umatnya. Ayat 12, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Allah melalui rohnya yang kudus menyertai Musa, menyertai umatnya dengan kenyataan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam perjalanan hidup mereka. Ketika mereka dikejar oleh pasukan Mesir, di hadapan mereka ada Laut Tiberau terbelah dua, sehingga mereka bisa berjalan dan menyeberangi sampai ke seberang. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan nyatakan kuasanya, kebesarannya, karena Tuhan senantiasa mau menyertai mereka, dan mereka bisa selamat dari pengejaran pasukan Mesir. Tuhan melalui rohnya menuntun, membimbing, menyertai perjalanan umatnya, sehingga mereka sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan telah janjikan, yaitu tanah Kanaan. Yang ketiga, Roh Kudus yang menuntun umat, menuntun umat Tuhan dalam menghadapi berbagai persoalan, berbagai kenyataan, membutuhkan tuntunan, membutuhkan bimbingan, membutuhkan pertolongan, membutuhkan perhatian,
membutuhkan pengajaran, pengarahan agar mereka bisa melaksanakan dengan baik apa yang Tuhan kehendaki dan perjalanan mereka bisa lancar sampai kepada tujuan. Tapi yang herannya mereka sering menunjukkan pemberontakan, ketidaksetiaan mereka. Namun demikian Roh Kudus mengingatkan, menuntun mereka agar mereka kembali mau mendengar dan setia melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga mereka sampai kepada tujuan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang keempat, Roh Kudus yang membawa dan memimpin umatnya. Ayat 14 dikatakan, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Kita perhatikan dalam ayat ini bahwa umat Tuhan itu digambarkan bagaikan ternak yang turun ke dalam lembah. Mereka menjalani lembah yang sulit dan perjalanan yang terjal, berbagai lika-liku dan berbagai kesulitan yang membuat kawanan ternak itu yang menggambarkan umat Tuhan mengalami keletihan, kelesuan, capek, kehabisan tenaga, tidak berdaya. Tetapi dikatakan di sini Tuhan tidak membiarkan mereka, karena dikatakan dalam ayat ini bahwa Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Tempat perhentian dalam terjemahan lain adalah tempat peristirahatan. Umat yang lelah, yang tidak berdaya, capek, letih, lesu, membutuhkan tempat perhentian. Tempat di mana mereka beroleh ketenangan, tempat di mana mereka beroleh kelegaan. Dan itu juga yang diserukan oleh Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan tahu manusia yang dalam keadaan letih, keadaan lesu, capek, tak berdaya, lemah, membutuhkan pertolongan, membutuhkan tempat beristirahat, membutuhkan kelegaan. Panggilan Tuhan kepada orang yang dalam keadaan demikian untuk mendapatkan kelegaan. Sumber kelegaan, sumber ketenangan adalah Tuhan. Nah, Roh Tuhan berperan memanggil, menyerukan dan membawa umatnya agar sampai ke tempat perhentian. Dalam arti yang lebih dalam lagi, yang lebih besar lagi, bahwa ternyata atau kenyataan yang kita hadapi bahwa dunia ini penuh dengan masalah, problem. Kita harus bekerja, berpikir, berjerih lelah, capek, bersusah payah. Tapi suatu saat Roh Tuhan membawa kita ke tempat perhentian, peristirahatan dari segala apapun yang terjadi di dunia ini. Dengan tibanya kita meninggalkan dunia ini, sebagaimana yang dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Supaya mereka beristirahat, berhenti dari segala yang membuat mereka letih, yang membuat mereka lesu, tidak berdaya. Tuhan membawa mereka melalui Roh-Nya sampai tiba saatnya mereka beristirahat dari segala sesuatunya yang menyibukkan mereka, yang membuat mereka menderita, yang membuat mereka berlelah, berletih, lesu. Dan Tuhan telah menyediakan tempat yang abadi, penuh dengan ketenangan dan sukacita yang kekal dan abadi.
Dan yang berikut dikatakan bahwa engkau memimpin umatmu untuk membuat namamu yang agung, nama yang agung bagimu. Roh Tuhan menuntun, berperan, membimbing, memimpin, mengarahkan umat Tuhan supaya sampai kepada tujuan yang Tuhan kehendaki, ke arah tujuan yang lebih baik, jauh lebih indah, dan agar umatnya senantiasa setia mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Ini rencana Tuhan, rencana yang terbaik, yang terindah. Dalam segala situasi kondisi yang kita alami, Roh Tuhan berkarya, bekerja supaya kita diarahkan ke dalam situasi yang lebih baik, lebih indah. Tapi untuk sementara waktu kita harus menghadapi berbagai pergumulan, berbagai kenyataan ini. Tapi Roh Kudus yang membawa dan memimpin kita ke tempat perhentian, peristirahatan, di mana kita mengalami kelegaan dan ketenangan yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini kita memahami bahwa peranan Roh Kudus itu berkarya dalam hati kita. Dia menyertai kita, Dia menuntun kita, Dia membimbing kita, Dia membawa, mengarahkan kita, Dia memandu kita, memimpin kita ke arah yang Tuhan kehendaki. Karena kita harus yakini kehendak Tuhan itu jauh lebih baik daripada kehendak kita. Pikiran Tuhan itu, rencana Tuhan ini itu jauh lebih indah, jauh lebih baik dari pikiran dan rencana kita. Mari kita ikuti apa tuntunan Tuhan, kita ikuti apa arahan dari Tuhan. Kita bersyukur ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima anugerah keselamatan. Tapi tidak itu saja, Tuhan juga menganugerahkan kepada kita Roh Kudus. Roh Kudus sudah turun, Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita orang yang percaya untuk menuntun hidup kita. Roh Kuduslah yang terus menerus, tidak berhenti dan tidak henti-hentinya mengingatkan kita, menyadarkan kita, menginsapkan kita supaya kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita mungkin sering berpikir bagaimana kesulitan ini, bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 ini, bagaimana masalah ekonomi, masalah sosial, kegiatan-kegiatan ibadah yang sampai saat ini masih kita lakukan di rumah. Apa maksud Tuhan? Bagaimana tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita harus yakin bahwa ada kehendak Tuhan yang terbaik dalam perjalanan hidup kita, di mana Roh yang Kudus yang senantiasa menuntun kita akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita menghadapi berbagai kenyataan ini. Roh Kudus adalah Roh kebenaran yang menuntun hidup kita, hati dan pikiran kita kepada kebenaran yang bersumber dari Allah. Tuhan melihat berbagai kelemahan yang terjadi, Roh Kudus berperan memberikan kekuatan. Tuhan melihat kesedihan, kedukaan yang terjadi dalam hidup kita. Roh Kudus akan menghibur kita. Roh Kudus akan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia-Nya untuk melakukan tugas panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu bersekutu, bersaksi dan melayani di dalam kasih. Persekutuan kita pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, persekutuan bersama dengan keluarga, beribadah bersama dengan keluarga, dan Tuhan dimuliakan, diagungkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan epistel kita dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26, kita telah diingatkan tentang peranan Roh Kudus yang memimpin, yang menuntun, memperlengkapi umat Tuhan dan menghasilkan buah yang terindah, buah yang terbaik, buah yang luar biasa, yaitu buah Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 25 dikatakan, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Betapa indahnya peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita, memimpin kita, memampukan kita meninggalkan, menolak keinginan daging yang menyesatkan itu. Apa keinginan daging yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Itu tertulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Roh Kudus akan menyadarkan kita atas segala perbuatan-perbuatan daging yang tidak Tuhan kehendaki itu, supaya kita jauhkan, kita singkirkan, dan kita mewujudkan, mencerminkan, menunjukkan buah roh yang demikian indah. Dengan demikian, kehidupan kita yang dituntun oleh Roh Kudus akan terus-menerus menjadi berkat, menjadi sukacita bagi banyak orang, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan nyanyian. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur karena pada hari Minggu ini, Minggu Pentakosta, kami boleh bersukacita memperingati turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang berperan dalam kehidupan kami umat-Mu. Roh Kudus yang menuntun perjalanan hidup kami. Roh Kudus yang berkarya, yang bekerja, yang berkuasa, yang mengajar, yang memimpin hidup kami agar senantiasa berkenan di hadapan. Biarlah buah Roh Kudus bisa terwujud dalam kehidupan kami. Nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang merasa diberkati oleh karena karya Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami senantiasa mau hidup dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1 dan ayat 3. Ku heran Allah mau memberi, dan kita mengumpulkan persembahan yang ketiga. Dan aku yakin kan kuasanya, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
dan kuasa-Nya. Ia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau anugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajari, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan yang harus kami hindari dalam hidup kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah dengan penuh keyakinan. Kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka layak akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik, dan tegurlah hati mereka, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau hantar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di dalam kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam Mamang Inang, kami mengucapkan selamat memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang menuntun perjalanan hidup kita, secara khusus di masa-masa COVID-19 ini, kita tetap kuat, kita tetap teguh, kita tetap sehat dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Horas. Shalom, Horas Amang Inang, semua jemaat GKPA Penjernihan. Saya Pendeta Clementina Borupulungan yang dulunya pernah melayani di GKPA Penjernihan. Tetapi sekarang saya boleh dipercayai melayani di GKPA Resort Simicap, tepatnya di Desa Kurase. Apa kabar semuanya Amang Inang, semua jemaat Tuhan? Apa kabar persekutuan perempuan, persekutuan kaum bapa, persekutuan lansia, bahkan semua adik-adik sekolah minggu, dan teman-teman saya Naposo Penjernihan. Semoga kita semua tetap dalam sukacita yang daripada Tuhan. Walaupun saat ini kita masih menghadapi tantangan COVID-19, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi iman percaya kita kepada Tuhan, tetapi kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Melalui minggu hari ini, Minggu Pentakosta, turunnya Roh Kudus, biarlah Roh Tuhan yang menuntun kehidupan kita hari lepas hari. Selamat hari Minggu buat kita semua, buat jemaat Tuhan yang ada di GKPA Penjernihan. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Kami mewakili Persekutuan Lansia mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat memperingati hari Pentakosta Amang Inang Jemaat GKPA Penjernihan. Kami sudah sangat merindukan kita dapat bersekutu seperti sedia kala. Namun saat ini belum memungkinkan. Kita harus bersabar, tetap waspada, meningkatkan kesehatan. Intinya kita tingkatkan iman percaya kita tingkatkan imun tubuh kita. Pada kesempatan ini kami menyampaikan ungkapan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya teman kami almarhum Sintua Pepe Pane, seraya mendoakan kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada semua keluarga yang berduka. Akhirnya kami menyerukan tetap di rumah
dan tetap semangat. Kita patuhi protokol COVID-19. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Horas. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Secara khusus hari ini kita merayakan Pantekosta atau turunnya Roh Kudus di rumah kita masing-masing. Untuk sahabat-sahabatku PKB, semoga dalam keadaan sehat-sehat. Jangan lupa setiap hari Rabu kita sermon via Zoom ya. Saya yakin kita semua sudah rindu untuk beribadah bersama-sama kita seperti dahulu lagi di gereja GKPA Penjerihan. Tapi kita harus sabar, kita harus jaga kesehatan, kita harus tetap semangat, tetap di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat merayakan Pentakosta kepada Amang, Inang, semua jemaat GKPA Penjernihan. Dan selamat hari Minggu kepada teman-teman kami Persekutuan Perempuan. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita. Kami sudah sangat rindu kita dapat bersama-sama mengikuti ibadah di Gereja Penjernihan. Sabar, tetap semangat, dan tetap di rumah ya. Ditunggu sermon Zoom PP di hari Rabu jam 4 sore dan sermon PP Lydia di hari Jumat jam 4:30 sore. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Horas. Shalom. Selamat hari Minggu untuk Amang dan Inang, jemaat GKPA Penjernihan, khususnya untuk teman-teman kita Naposo Bulung. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kami juga sudah rindu mau beribadah bersama di Gereja Penjernihan. Teman-teman Naposo Bulung, jangan lupa ikut ibadah PA di bulan Juni ya. Stay safe and stay at home. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat hari Raya Pentakosta untuk Amang dan Inang jemaat GKPA Penjernihan dan kepada teman-temanku Fajar Sidik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami sangat merindukan untuk dapat kembali beribadah di Gereja GKPA Penjernihan bersama-sama lagi. Semoga wabah ini cepat berlalu dan keinginan kita dapat terpenuhi. Untuk saat ini kita harus tetap bersabar dan patuh pada instruksi pemerintah untuk menjaga jarak, stay at home, dan menjaga kebersihan baik, kebersihan diri, dan kebersihan lingkungan. Tetap semangat, selalu berdoa dan berserah diri kepada Tuhan Yesus, dan stay home. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Shalom, selamat hari Minggu pada Amang, Inang, semua jemaat GKPA Penjarian dan teman-teman kami yang ada di sekolah Minggu. Semoga kita dalam keadaan sehat. Kami sudah rindu beribadah bersama di GKPA Penjernihan. Sabar, tetap semangat, dan tetap di rumah. Selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Terima kasih banyak, terutama kepada gereja kita, Gereja Kristen Pola Penjernihan yang menyampaikan kepada kami sembah dari COVID-19. Kepada kita yang datang, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya gereja kita maju di dalam pelayanan kepada kami semua anggota jemaat. Kami doakan kalian sehat-sehat di KPA semuanya, penjernihan, Amang pendeta, imam pendeta, semuanya yang ada di sana, yang memimpin kita, kami sebagai anggota. Banyak-banyak terima kasih kepada Gereja Kristen Pola atas pemberian jemaat. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan.